Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Purwanto SPD. Di video ini akan dijelaskan bisa dibayangkan jika honorer dihapus mulai 28 November. Isran Nur gerak cepat. Nah, di sini. Nah, bisa dibayangkan. Nah, di sini beritanya dari jpn.com. Lanjut. Nah, di sini jpn.com Jakarta, bisa dibayangkan jika honorer dihapus mulai tanggal 28 November. Isran Nur gerak cepat. Peraturan pemerintah PP nomor 49 tahun 2008 tentang manajemen kepegawaian pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat P3K mengatur bahwa mulai 28 November 2023 struktur kepegawaian di Indonesia hanya mengenal dua, yakni PNS dan P3K. Lanjut di sini. Jika di PP 49 per 2018 tersebut benar-benar diterapkan, maka mulai 28 November 2023 tenaga honor dihapus atau ditiadakan. Ihsan Nur, Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia atau disingkat APPSI periode bakti tahun 2022-2023 mengganti Anies Baswedan sudah sejak awal merasa resah dengan aturan tersebut. Nah, sesaat setelah resmi menjadi Ketua Umum APPSI pada 26 Oktober 2022, Gubernur Kalimantan atau Kaltim itu langsung menyatakan menolak tegas jika penghapusan tenaga honorer dilakukan begitu saja tanpa kajian. Oke, nah di sini dipikir-pikirlah, jangan asal hapus honorer, ungkap Ihsan Nur saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Kerja Nasional APPSI di Balikpapan 26 Oktober 2022 silam, dikutip dari situs resmi APPSI. Saat itu Ihsan Nur juga mengingatkan pemerintah mengenai dampak kebijakan penghapusan honorer dengan asumsi satu tenaga honorer punya dua anak atau istri. Nah, anak atau istri atau suami, maka akan ada banyak sekali yang terkena dampak PHK honorer. Sini bisa dibayangkan kalau dihapus itu honor, padahal tenaganya dibutuhkan oleh kita pemerintahan daerah. Nah, semuanya tegasnya di acara yang dihadiri pada kepala daerah dari seluruh Indonesia. Nah, kala itu Ihsan Nur juga menyampaikan usulan agar rencana penghapusan honorer dibahas bersama seluruh anggota APPSI. Lanjut. Ihsan Nur gerak cepat, harapan agar APPSI dilibatkan dalam pembahasan rencana penghapusan honorer dengan pemerintah pusat. Nah, pada Rabu 18 Januari 2023, Menteri Pendayaan Aparatur Negara atau Reformasi Birokrasi atau disingkat PAN-RB Abdul Aswar Anas mengajak pengurus asosiasi kepala daerah menggelar rapat koordinasi membahas nasib honorer. Nah, hadir dalam rakor itu antara lain Ketua APPSI Ihsan Nur dengan pengurus Asosiasi Pemerintahan Seluruh Indonesia atau singkat APEXI. Nah, Bima Arya dan Ketua Umum
Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI, Sultan Rizka Tuanku Kerajaan. Nah, hari ini kita mendetailkan alternatif terbaik terutama untuk non-ASN. Untuk non-ASN di seluruh Indonesia, dan tadi mulai mengerucut ada beberapa alternatif yang nantinya dirumuskan ujar Menteri Aswar Anas sesuai rapat koordinasi kebijakan penataan tenaga non-ASN di kantor pemerintahan PAN-RB Rabu 18 Januari. Lanjut sini. Menteri Anas menegaskan pemerintah pusat dan daerah beralokasi mencari alternatif terbaik tanpa mengesampingkan sisi kemanusiaan dan pengabdian bagi guru honorer. 2 hari selanjutnya 20 Januari 2023 di acara penandatanganan nota kepahaman bersama antara UGM dan PPSI dan pengurus pusat keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau PPK Gama. Nah, di sini PPK Gama, Ihsan Nur bicara lagi soal nasib honorer. Dia terang-terangan meminta dukungan dari para akademisi UGM terkait dengan gagasan untuk mempertahankan tenaga honorer di daerah. Nah, yang dimaksud Ihsan Nur tentunya soal bagaimana solusi terbaik penyelesaian honorer, termasuk perumusan sebagai draft kebijakan. Nah, ini draft kebijakan yang akan disodorkan kepada Menteri Aswar Anas. Kami ingin mendapatkan dukungan dari UGM untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer ini kemarin Rabu. Nah, kita para kepala daerah sudah rapat. Nah, sini sudah rapat dengan Kementerian PAN-RB dan mendapatkan tugas untuk membuat rumusan-rumusan di daerah, kata Ihsan Nur dalam keterangan resmi di Samarinda Sabtu. Nah, lanjut. Mudah-mudahan Ibu Rektor Rektor UGM Prof. Opa Emilia bisa membantu. Jika bisa UGM mempelopori ini akan menjadi luar biasa, dan kami seluruh pemerintah daerah akan memberikan dukungan yang besar bagi UGM, sambung Ihsan. Nah, pada acara yang juga dihadiri Ganjar Pramono dalam kepahitasannya sebagai Ketum Kagama periode 2019-2014, Gubernur Ihsan Nur mengatakan permasalahan tenaga honorer harus dicairkan solusi bersama. Nah, karena sekitar 2,7 juta tenaga honorer tersebar di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia. Pria kelahiran 20 September 1957 itu mengatakan jika diperlukan PHK terhadap honorer, nah maka berapa juta penduduk yang akan terdampak, mengingat negara tidak bisa memfasilitas untuk lapangan pekerjaan baru di luar pemerintah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.